Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna. Saya seorang praktisi talent mapping yang berasal dari Bekasi. Hari ini saya akan melakukan sesi feedback umum assessment talent mapping. Sebelumnya terima kasih sudah melakukan assessment talent mapping. Namun sebelum saya membahas hasil dari assessment talent mapping, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu talent mapping. Talent mapping adalah serangkaian tes, tools, atau assessment yang ditujukan untuk menemukan potensi diri atau bakat yang ada di dalam diri kita. Nah, setiap manusia yang lahir ke bumi itu memiliki dan membawa sifat, potensi, dan berbagai karakteristik yang menjadikannya unik. Jadi, bakat menurut talent mapping itu merupakan pola pikir, perasaan, dan tindakan yang dialami berulang-ulang dan dapat digunakan untuk sesuatu yang positif. Bakat itu terekspresi sebagai cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang alami secara konsisten. Kenapa manusia memiliki bakat yang berbeda-beda? Hal ini tak lain karena manusia memiliki alasan keberadaan dirinya. Manusia memiliki misi khusus penciptaan dirinya di mana dia dapat memberikan kebermanfaatan dalam hidup. Oleh karena itu, bakat ini itu bawaan dari lahir. Jadi, bakat bawaan dari lahir. Dia tidak akan berubah. Yang berubah itu adalah ekspresi dorongan bakat tersebut. Semakin dewasa seseorang dengan berbagai tingkat permasalahan yang dihadapi di dalam hidupnya, itu akan mengasah kedewasaan, mengasah kebijaksanaan kita, dan ekspresi dorongan bakatnya juga akan semakin luas. Jadi, terima kasih untuk segala permasalahan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Permasalahan tersebut akan mengasah ekspresi bakat yang kita miliki. Bakat itu dia menstimulasi emosi positif, ekspresi positif, sehingga kita bergerak untuk terus melakukannya berulang-ulang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kekuatan. Di talent mapping, kita akan fokus pada kekuatan dan mensiasati keterbatasan. Kekuatan adalah aktivitas produktif yang didominasi dengan bakat-bakat kuat kita. Yang bila kita melakukan aktivitas itu, kita akan merasa senang, menyenangkan, mudah, lalu berkualitas tinggi dan akan menghasilkan manfaat. Aktivitas produktif yang bila kita makin tekuni, makin lama dikerjakan, kita akan semakin kuat dan akan menciptakan produktivitas. Istilahnya kita menyebutnya dengan 4E. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Enjoy dan easy itu merupakan tanda berbakat. Tanda bahwa bakat itu ada dan kita miliki dan bakat itu kuat. Lalu excellent, dia hasil mengasah bakat kita. Hal yang kita sukai, kita asah, maka kita menjadi excellent. Yang keempat itu earn. Earn ini kita memberikan manfaat. Manfaatnya bisa untuk diri sendiri atau manfaat kepada orang lain. Dari hasil talent mapping akan ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah urutan bakat. Urutan bakat ini berisikan 34 bahasa bakat. Urutan 1 sampai 7 itu bakat kuat kita, 8 sampai 14 bakat penunjang bakat kuat kita.
Lalu urutan 28 sampai 34 itu merupakan bakat lemah kita. Selanjutnya ada peta bakat. Peta bakat ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok bakat: influencing, thinking, relating, striving. Nah, kelompok-kelompok persebaran bakat kuat akan menunjukkan karakter bakat kita. Selanjutnya ada potensi kekuatan. Potensi kekuatan ini berisikan 14 aktivitas yang dapat mendukung bakat kita. Lalu kita akan membahas strength cluster map seperti ini. Ini menggambarkan aktivitas produktif yang berdasarkan pada 114 aktivitas dengan 8 kelompok peran. Ada 3 kelompok peran teratas, yaitu headmaster, networking, dan servicing. Dia merupakan kelompok interpersonal. Lalu ada 5 kelompok peran terbawah. Ini individual yang meliputi general idea, thinking, elementary, reasoning, dan technical. Selanjutnya kita akan membahas strength typology. Strength typology ini menampilkan peran-peran yang dapat menjadi kekuatan kita dan akan menampilkan personal branding kita. Hasil talent mapping banyak digunakan untuk mereka yang ingin pendidikan, perencanaan karir, untuk menentukan jurusan yang ingin diambil pada saat mengambil universitas. Bisa juga untuk rekrutmen pegawai di dalam perusahaan, memetakan SDM berdasarkan potensinya, bisa juga untuk komunikasi efektif dengan pasangan, sehingga pasangan akan bisa menerima keunikan diri kita, sehingga selaras dengan misi di dalam keluarga. Juga bisa untuk pengembangan diri kita, jadi kita bisa mengetahui bakat dan potensi yang kita miliki, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Bagaimana? Sudah siap dengan hasil asesmen Anda? Bisa kita mulai sesi konsultasinya? Damn.